Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Gurunda Ustadz Azam El Haq, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Faletafadol alaihi mashkuro. Terima kasih Kang Uga ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتبعوا خطوات الsyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, sahabat titik balik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Baik, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan tentunya dijauhi dari godaan-godaan setan, dijauhkan dari segala keraguan saat kita sholat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentunya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haplah yang penuh keberkahan di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan webinar ini, Masya Allah, Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, taman taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, kita dihimpun di sini di dunia bukan hanya di dunia saja. Kita dihimpun di sini bukan hanya dalam kajian saja, tapi justru Masya Allah, kajian ini, webinar ini menjadikan jalan kebaikan kita untuk berjumpa dengan Allah di surga. Bukan hanya sendirian, tentunya bersama keluarga titik balik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat dan salam kepada baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua dan uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Baik aspek i'tiqadiyah, aspek akidah, aspek abudiyah, aspek ibadah, aspek muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberjumpakan dengan beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan besar. Ustaz, kenapa setan, kenapa jin itu semangat sekali menggoda hamba-hamba Allah yang ingin dekat dengannya? Apa alasan sebenarnya? Bagaimana sejarahnya sehingga bukan hanya dalam kehidupan berumah tangga saja hadirin, bukan hanya dalam kehidupan bertetangga saja, tapi dalam aspek ibadah spiritual, spiritual dimension. Dalam aspek sholat sekalipun ternyata setan tak luput, jin ini tak luput menggoda manusia. Sehingga ketika sholat, udkur kata, ingat ini, ingat itu, ingat-ingat tring ya. Tiba-tiba yang tidak ingat saat sholat jadi ingat. Yang ingat jadi tidak ingat, dan lain sebagainya. Dibalik-balikan oleh setan. Kenapa bisa demikian? Ternyata ini ada sejarah panjangnya hadirin. Yang ini tentu menjadi reminder juga ibrah bagi kita sebagai seorang hamba. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 30. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ternyata awalnya dari sini hadirin. Saat Allah berkata, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Yang Masya Allah ternyata bukan dari golongan malaikat.
bukan dari golongan jin, bukan dari golongan iblis, ya, bukan juga alam semesta, ya, bukan bumi, langit, tidak. Tapi Allah Karim, apa kata Allah? Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan saat itulah Allah Karim, Allah menyuruh malaikat iblis untuk bersujud kepada Adam. Adam ini Masya Allah, kakek kita ya, kakek buyut kita ya. Allah itu nyuruh kepada malaikat iblis, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya sujud kepada Adam, bukan untuk menyembahnya tapi untuk menghormatinya. Menyembahnya tetap kepada Allah, ini ada perintah Allah untuk menghormatinya. Malaikat bersujud, tapi ada satu hamba Allah yang tidak bersujud, iblis, Bapak Ibu. Iblis tidak mau bersujud. Padahal sebelum Allah beritakan kabar ini, kabar kekhalifahan manusia, iblis ini adalah hamba Allah yang paling taat. Ibadahnya itu tiada tara, Bapak Ibu. Hamba Allah yang paling taat ketika diperintahkan bersujud kepada Adam untuk menghormatinya dan menyembah Allah, ternyata ia enggan. Kenapa? Ya Allah, ana khairun minhu. Ya Allah, aku itu lebih baik daripada Adam, daripada manusia. Kenapa? Khalaqtani min nar. Bukankah engkau ciptakan aku dari api? Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan manusia dari tanah. Bukankah api dengan tanah lebih mulia? Tak lebih mulia api, ya Allah. Maka saat itu pula Allah melaknat iblis. Dari sanalah hadir kesombongan Bapak Ibu ini. Dari sanalah hadir rasa iri dengki. Dari sanalah hadir maradul qalbi, penyakit-penyakit hati yang diturunkan oleh iblis kepada manusia. Hingga pada akhirnya Allah melaknat iblis dan pasti menjadikan iblis serta anak cucunya itu menjadi penghuni neraka. Bersama siapa? Iblis tidak mau sendirian. Ya Allah, mulai hari ini aku ridho ya Allah. Aku jadi penghuni neraka. Tapi aku tidak akan sendirian ya Allah. Tolong izinkan aku bersama bala tentaraku nanti untuk menggoda hamba-hambamu yang beriman kepadamu hingga akhirnya menjadi penghuni neraka bersama kami, Allah Karim. Jadi ternyata ini alasan kenapa jin, iblis, setan sampai hari ini menggoda manusia. Coba angkat tangannya yang tidak pernah tergoda oleh setan, yang tidak pernah digoda oleh jin. Rasanya semua pernah digoda, Masya Allah ya. Coba saya ganti pertanyaannya. Angkat tangannya ayah bunda yang sering digoda oleh jin. Masya Allah, sering Ustaz. Bahkan sering ada penampakan. Wow, bukan itu ya. Jin itu tidak akan nampak, ya. Setan itu tidak akan nampak. Jika ada jin yang nampak, itu pun nampak melalui banyak yang angkat tangan ya. Jika ada jin yang nampak, itu melalui benda-benda yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Bisa menjadi ular ya, bisa menjadi binatang dan sebagainya, tidak langsung menampakkan diri ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah alasan kenapa setan jin sampai hari ini menggoda manusia. Dan tentu ada langkah-langkah setan Bapak Ibu yang harus kita hindari ya, yang harus kita waspadai. Karena sebenarnya setan ini lemah. Setan ini lemah ya. Kata Allah setan ini lemah, tapi punya kekuatan yang hebat. Apa kekuatannya? Istiqomah, sabar, pantang menyerah. Apa benda? Istiqomah, sabar, pantang menyerah. Jadi kita juga bisa belajar dari setan. Oh, Masya Allah, bukan belajar kepada setan, bukan. Belajar dari karakter-karakter setan. Teguh, istiqomah, sabar tanpa lelah, menggoda manusia. Masya Allah. Tapi kelemahannya apa? Mereka itu adalah hamba Allah yang diciptakan lemah.
ya, lemah, tapi punya kekuatan tadi, sabar, aku akan sabar menggoda manusia setiap detik, setiap menit, aku istiqomah menggoda manusia setiap detik, setiap menit, sehingga pada akhirnya apa Bunda, apa kata Nabi, ini hadis Nabi, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Jalan menuju surga itu penuh dengan onar, cabaran, penuh dengan rintangan, penuh dengan duri, kesukaran, kesulitan. Wa huffatin nar bisyahawat. Kata Nabi, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwah, keindahan, syahwat, keinginan. Betul tidak, Bunda? Ayah, betul kan? Masya Allah, ini kajian ini insya Allah, amin. Ini jalan menuju surga. Tantangannya besar. Lebih baik nonton, ya nonton saja daripada ikut kajian. Kajian sekarang sudah banyak, sudah aja saya lebih baik nonton aja, lebih baik ngopi saja, lebih baik bersantai, lebih baik rebahan lagi sebelum berangkat kerja dan lain sebagainya. Tapi Allah Karim, Allah bangunkan hati kita untuk ikut kajian. Insya Allah, kajian ini adalah jalan menuju surga. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba Allah terbaik di sisinya, hadirin, maka bukan hanya ia diangkat karirnya saja, bukan hanya ia diangkat jabatannya saja. Apa kata Allah? Yufaqihu fiddin. Allah itu akan membukakan hati kita untuk mudah mendapatkan cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya ilmu, sehingga kita termasuk orang yang faqih, orang yang berilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu menghiasi, ya, menghiasi surga itu dengan makarih, ya, dengan kesulitan. Beda, beda. Allah itu menghiasi neraka itu bisyahawah, dengan keindahan-keindahan itu sebagai ujian bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Dan ini ternyata sesuai dengan langkah-langkah setan. Kata Allah, "Wala tattabi'u khutuwati syayatin. Innahu lakum adu mubin." Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ustadz, kira-kira langkah setan itu seperti apa? Ternyata, Masya Allah, mereka itu terstruktur, Bapak Ibu ya. Tidak langsung. Jadi ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya menggoda hamba Allah yang lemah imannya? Bagaimana cara menggoda hamba Allah yang kuat imannya? Bagaimana cara menggoda sahabat Nabi? Bagaimana cara menggoda seorang nabi? Ternyata ada langkah-langkahnya. Ya, kalau menggoda seorang nabi, oh berarti jinnya sudah jin tingkatan ini ya, militernya, masya Allah tingkatan paling tinggi, langsung sama iblis. Ya, kalau menggoda sahabat Nabi begitu juga levelnya tinggi. Kalau menggoda orang-orang yang lemah imannya sudah saja oleh prajurit-prajurit yang baru dilatih, gitu. Masya Allah, yang baru dilatih menggoda manusia. Ya. Jadi beda-beda tipe karakter dan langkah-langkahnya. Yang pertama, izin Bapak Ibu, ini penting sekali. Yang pertama, at-tazyin. Langkah setan yang pertama itu at-tazyin. Ya. At-tazyin itu keindahan. Maka setan itu akan menghadirkan keindahan-keindahan saat kita berbuat buruk, ya. Jalan menuju neraka. Allah itu kan sudah tadi kata Nabi ya, wahaffatin nar bisyahawah. Dengan Allah itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu akan menghiasi neraka itu dengan keindahan-keindahan sebagai ujian. Nah, begitupun setan. Setan itu tahu bahwa manusia tidak suka dengan keburukan-keburukan, tidak suka dengan kesukaran, ya. Maka setan menghadirkan keindahan-keindahan. Kalau langsung ditampakkan ini buruk, ya, manusia pasti tidak suka, menghindar. Tapi kalau dibungkus dengan keindahan-keindahan, contoh Bunda, zina.
Ada satu dosa besar namanya zina. Zina itu asy'ur bidzikri. Asy'ur bidzikri itu perasaan tidak nyaman ketika melakukannya. Perasaan gelisah, perasaan khawatir. Zina itu indah. Zina itu indah. Tapi ternyata ada langkah-langkah setannya. Makanya Allah berkata kepada hamba-hambanya, jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina ya. Jangan mendekati dulu. Jarang orang langsung berzina tapi mendekati zina dulu. Ada satu kisah menarik Bunda, ini godaan setan. Ini kisah fakta. Ada seorang alim, beliau sudah lulus pondok. Saya gak sebut namanya, gak sebut tempatnya. Beliau itu ahli agama, ya, Masya Allah. Kemudian beliau sebelum menikah itu sudah punya kendaraan mewah, kemudian rumah yang mewah, Masya Allah, ahli ibadah, ya. Dan ia akan dinikahkan kepada alumni santri juga, perempuan salihah, cantik rupawan, Masya Allah. Pokoknya ini pasangan ideal, ya. Nah, besoknya akan menikah, calon suaminya nelpon kepada calon istrinya. Teteh, kalau orang Sunda manggilnya teteh ya. Atau adik, atau ukhti. Besok kan kita akan nikah. Kita ini dulu yuk. Kita cek dulu rumah yang akan kita tinggali untuk rumah tangga kita nanti setelah kita menikah. Ya. Baik, tapi tolong ya, aku akan ngajak adik laki-lakiku. Nah, Masya Allah, baik kalau begitu supaya tidak ada fitnah diajak adik laki-lakinya. Besoknya ketika akan berangkat, sorenya maksudnya, sore ketika akan berangkat, qadarullah adik perempuannya itu tidak bisa ikut. Adik calon istrinya tidak bisa ikut. Akhirnya calon suaminya bilang seperti ini, gak apa-apa lah kita kan pakai mobil ya, gak deket-deketan. Kamu bisa di belakang, saya di depan. Baiklah kalau begitu dengan syarat ya tidak deket-deketan. Yang namanya satu mobil juga itu sudah godaan setan, udah ya. Yang namanya satu kendaraan mobil, Masya Allah laki-laki dengan perempuan, apalagi besoknya mau nikah, itu sudah langkah setan. Yang pertama kata setan, gak apa-apa, asal jangan deket-deketan, boleh kok, supaya tidak ini, supaya nyaman. Boleh nanti kamu nih calon suaminya di depan, calon istrinya di belakang, duduknya ya, di seat kedua. Baiklah kalau begitu berangkat, Allah yang kirim berangkat sampai di lokasi, Masya Allah rumahnya besar Bapak Ibu ya, rumahnya besar. Ya. Kemudian lihat ruangan tamunya, lihat ruang tamunya, Masya Allah Neng, ruang tamunya bagus sekali ya. Terus kalau perempuan ya yang mau nikah, itu pasti yang pengen dilihat itu adalah dapurnya, pengen lihat kitchen setnya ya, karena suka masak juga. Kitchen setnya Masya Allah lengkap sekali ayah bunda. Kayaknya nyaman kalau masak-masak di dapur itu sendiri juga. Dilihat toiletnya bersih, dilihat semua ruangan. Hanya satu ruangan yang belum dilihat. Kira-kira ruangan apa? Ruangan apa kira-kira? Kamar tempat tidur. Allah karim. Setan bilang ada satu ruangan lagi yang belum dilihat. Coba lihat. Akhirnya dilihat. Awalnya hanya dibuka pintu luarnya saja. Pintu kamar. Masya Allah, ternyata ya Bunda, kita bayangkan ya saat kita nikah dulu seperti ini gak kamarnya. Itu kamarnya itu indah sekali, Masya Allah. Kemudian di atas kasur itu sudah ada bunga mawar merah berbentuk love, ya, love cinta. Kemudian di atasnya ada nama calon suaminya, di bawah love tersebut, ya, gambar hati tersebut ada nama calon istrinya. Kemudian lampunya juga, Masya Allah, lampu-lampu kafe ya. Indah sekali, nyaman sekali. Coba ya Bunda, dulu pas nikah kayak gitu juga kamarnya. Enggak Ustaz, ibu mau boro-boro kayak gitu. Ya penting sah Ustaz, ya penting halal, Masya Allah. Nah, Allah kirim, indah sekali. Itu awalnya hanya dilihat. Ya dilihat di belakang pintu. Tapi apa kata setan? Coba lihat dulu itu bunga mawar asli atau bunga mawar palsu.
Itu setan. Kayaknya wangi kalau yang asli. Akhirnya dilihat, dipegang bunga mawarnya. Masya Allah indah, wangi ternyata yang asli. Setan berbisik lagi. Ya, akhi, saudaraku, besok engkau akan menikahi calon istrimu ini. Coba lihat, cantik juga ya. Dan kayaknya kamu sudah pasti nikah. Bagaimana? Nah, coba pegang dulu tangannya. Akhirnya apa? Pegang tangannya, dirangkul. Dan terjadilah sesuatu yang diinginkan oleh syaitan dan tidak diinginkan oleh Allah. Terjadi perzinahan hak min satu pernikahan. Naudzubillah. Allah karim. Ngeri tidak, Bapak Ibu? Ngeri tidak langkah-langkah setan? Ngeri. Ngeri. Allah kirim. Akhirnya terjadi perzinahan padahal besoknya mau nikah. Besoknya mau nikah dan tidak sampai di sana ceritanya. Karena keduanya memang orang beriman. Jadi akhirnya pas berzina itu, kenapa aku berzina? Aku lupa, aku khilaf. Akhirnya diam-diaman. Gak nanya satu sama yang lainnya. Gak nanya ya. Akhirnya diam-diaman, malu dan sebagainya. Betul, karakter zina itu kan asy'ur bidzikri. Orang yang berzina akan berzina itu terasa indah. Tapi setelah berzina, asy'ur bidzikri, akan hadir kegelisahan. Siapapun yang berzina, mau yang memang profesinya berzina, misalkan auzubillah ya, ah, kupu-kupu malam ataupun PSK, itu awalnya seperti nikmat, tapi setelahnya asy'ur bidzikri, hadir kegelisahan, nanti pasti. Satu kepastian kata Nabi. Pada akhirnya apa? Diem-dieman. Masuk mobil, gak nanya satu sama yang lain. Akhirnya calon istrinya gelisah, apalagi calon suaminya juga gelisah. Nyetirnya itu gak karuan, tiba-tiba di depannya ada mobil kontainer. Allah Karim tabrakan, dan hancur mobil tadi calon pengantin. Kira-kira yang meninggal siapa? Kita tebak-tebakan dulu, Bunda ya, Ayah. Kira-kira yang meninggal siapa? Calon suaminya atau calon istrinya? Kalau saya nanya di offline, nanya ke ibu-ibu, pasti yang jawab calon suaminya. Karena yang jawabnya ibu-ibu. Kalau yang ditanya bapak-bapak, jawabnya calon istrinya Ustadz. Allah karim. Jadi ternyata qadarullah, Bapak Ibu, yang meninggal dunia saat itu, yang dipanggil oleh Allah hanya satu orang. Yang meninggal itu adalah calon istrinya. Allah kirim. Ayah Bunda, coba kita renungkan, bayangkan seorang perempuan meninggal dunia dalam kondisi pasca zina, belum sempat bersuci. Bayangkan, kebayang tidak? Ngerinya seperti apa? Wallahu alam, kita tidak tahu apakah sudah sempat bertaubat fafadat aina sambil meniti air mata atau tidak. Tapi kita lihat latarnya dulu sebagai ibrah ya. Kita lihat latarnya saja ya. Allah Karim, bayangkan seorang perempuan meninggal dunia dalam kondisi pasca berzina, belum sempat bersuci. Allahu Akbar. Saya gemetar ini. Gemetar tahu kisah ini, Bunda. Ayah, Allah. Itu perempuannya meninggal. Laki-lakinya, calon suaminya tidak meninggal, tapi koma selama beberapa tahun. Ada yang mengatakan 5 tahunan, kurang lebih 5 tahunan. Bayangkan, koma 5 tahun. Koma 5 tahun. Keluarga perempuan menyangkanya udahlah syahid karena sedang dalam kondisi berkendara. Jadi ya, calon pengantin perempuannya sudah syahid itu, Allah Karim ya. Keluarga juga sudah melupakan ya. Tapi kemudian 5 tahun kemudian Allah takdirkan laki-laki tersebut, calon suami tersebut kemudian terbangun dari komanya. Jadi belum titik, masih koma Bapak Ibu ya. Akhirnya bangun, sadar kembali, mengingat kejadian 5 tahun silam, diceritakan kembali kepada keluarganya, jujur ya. Akhirnya jujur, Pak, Ma, semuanya.
Ini kisah saya selama 5 tahun ke belakang. Ternyata seperti ini kami berzina dan akhirnya kami khawatir, ketakutan dan akhirnya oleng tabrakan dengan kontainer. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Calon suami tersebut, laki-laki tersebut tadi diusir oleh orang tuanya. Kamu malu-maluin jadi anak ya. Kirain dalam kondisi tabrakan biasa saja, kecelakaan biasa saja, ternyata ada kejadian yang memalukan. Diusir laki-laki tersebut, pindah ke luar negeri. Hijrah ke luar negeri. Di luar negeri ia mendapatkan perempuan. Ia menikahi seorang perempuan dan ternyata perempuannya juga adalah ahli zina. Allah Karim. Jadi betul kata Allah, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ya, pezina laki-laki, pezina perempuan untuk pezina laki-laki. Betul. Dan akhirnya yang berzina menikah dengan yang berzina lagi, walaupun pada akhirnya endingnya mereka sama-sama bertobat ya. Ahli zina PSK tadi meninggalkan pekerjaannya menjadi PSK, akhirnya baik. Walaupun pada akhirnya mereka sempat bertobat, tapi ibaratnya apa? Itulah tazyin. At-tazyin, langkah setan yang pertama, Bunda. Jadi langkah-langkah setan itu tidak langsung ke puncaknya, dari dasar dulu. Langkah pertama kecil dulu, ngajak ke sana, ngajak ke sini, dipegang tangan, akhirnya apa? Berzina-zina besar. Hati-hati Bapak Ibu, di setiap kondisi kehidupan kita pasti langkahnya sama. Dibisikkan dulu, diindahkan dulu perbuatannya, seperti perbuatan buruk itu seperti baik ya. Ghibah itu kan dosa yang seakan-akan bukan dosa saking diindahkan oleh setan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, itu kalau yang sudah ahli ghibah itu gak ngomongin orang 1 hari saja, merasa gak enak bibirnya itu karena sudah kebiasaan. Nah, akhirnya yang tadinya tidak indah diindahkan, yang buruk itu jadi indah. Itu langkah setan yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah talbis, mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Maka ada kitabnya ya, Talbisul Iblis. Langkah-langkah setan ya. Mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Ada kan setan seperti ini, gak apa-apa. Gak apa-apa kamu korupsi, toh uangnya buat nafkah istri, nafkah anak, anak kamu sedang kelaparan, korupsi saja. Masya Allah. Gak apa-apa. Masya Allah, dicampur adukan. Nafkah kepada pasangan itu kebaikan. Korupsi itu keburukan. Maka dicampur adukan oleh setan kebaikan dan keburukan. Itu langkah setan yang kedua, talbis. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Maka ada satu dosanya, ada satu doa yang kita pinta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk kebaikan dan jauhkan dari keburukan ya. Yang ketiga, taswif. Ini menanamkan sifat menunda, apalagi menunda kebaikan. Coba Bapak Ibu, ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Mari kita salat. Saat kita dengar kumandang adzan, panggilan untuk menunaikan ibadah salat. Apa kata setan? Baru juga azan. Baru juga azan, tenang. Zuhur itu panjang. Ini baru azan, masih ada 3 jam lagi. Santai saja dulu. Akhirnya apa? Berhasil. Ya udahlah, sebentar lagi, 5 menit lagi setelah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika iqomah dikumandangkan, baru juga komat, iqomah, tenang, masih ada 3 jam lagi. Santai aja dulu. Santai aja dulu. Sampai pada akhirnya, sampai ke lupa bahwa kita belum sholat. Jam 2 setengah 3, setan berbisik lagi. Kamu kan ahli ibadah, sekali-kali bolehlah, Allah pasti mengampuni kamu. Sekali-kali gak sholat gak apa-apa karena sedang uzur ya. Kamu sedang rapat, kamu sedang meeting. Gak apa-apa, dikodok saja. Besok juga masih bisa sholat kok. Tinggal tobat aja kepada Allah. Diberikan, dibisik-bisikan. Bukankah Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun? Innallaha ghafurur rahim, kan Allah maha pengampun, maha penyayang.
pasti diampunkan. Sudahlah, gak usah sholat dulu, ya meeting dulu, nanti kamu dipecat loh, nanti kamu di PHK loh. Akhirnya apa? Gak sholat duhur, asar berkumandang. Saat mau bertobat, sudahlah, tanpa tobat pun kamu pasti diampunkan oleh Allah. Toh ini pertama kali kamu ninggalin sholat, akhirnya tidak jadi tobat. Bayangkan Bapak Ibu, masih bersyukur hadirin jika kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Tapi kebayang tidak Bapak Ibu? Coba bayangkan, andai saja azan dikumandangkan, kita menunda sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, ternyata saat itu malakal maut, malaikat pencabut nyawa, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ngasih kabar dulu, mencabut nyawa kita saat kita belum tunaikan sholat. Allah karim. Ngeri tidak Bapak Ibu? Ngeri tidak? Ngeri atau ngeri banget? Ngeri banget Ustaz. Betul. Ya. Bayangkan kalau kita menunda ibadah, kemudian datang malakal maut mencabut nyawa kita sebelum kita tunaikan sholat. Kita sudah dipastikan jadi ahli keburukan. Ibadah sholat kita yang berpuluh-puluh tahun bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Ibadah puasa kita berpuluh-puluh tahun tidak diterima oleh Allah. Kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, dalam kondisi buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah itu Bapak Ibu, ternyata ada 3 langkah-langkah setan. Yang pertama, tazyin. Yang kedua, talbis. Yang ketiga, taswif. Masya Allah. Nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Baik. Nah, itu langkah-langkah setannya. Bagaimana saat sholat? Nah, kita masuk ke dalam sholat. Apakah saat sholat setan itu memberikan langkah-langkahnya ya, dengan langkah-langkahnya menggoda manusia sama seperti menggoda dalam kehidupan? Apakah sama langkah-langkahnya? Sama Bapak Ibu. Sama. Setan itu maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ada seorang yang sholat sampai lupa jumlah rakaat sholat. Angkat tangannya yang pernah Bapak Ibu. Wah, angkat tangan semuanya 100%. Lupa rakaat sholat. Masya Allah. Maka apa langkah yang pertama? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Setan yang menggoda manusia itu terkhusus dalam sholat. Yang pertama adalah membisikkan uzkur kada wa kada. Kata setan, hai hamba Allah yang sedang salat, udzkur kada, udzkur kada. Hai hamba Allah, ingat ini, ingat itu. Akhirnya apa? Ingat cucian, ingat cicilan, ingat suami pengen, pengen apa bunda? Eh, pengen apa kira-kira? Masya Allah, ingin suami pengen titik-titik lagi. Oh, bukan benar ya? Masya Allah. Ingat anak, ternyata belum soleh-soleh Ustaz. Ingat, Masya Allah, kayaknya semua masalah itu datang ya di pikiran kita saat sholat. Bahkan yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi lupa. Itu langkah setan pertama. Udkur kata wa kata. Ingat ini, ingat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, maka godaan yang kedua adalah dengan cara kita dijadikan yang ngantuk saat sholat. Angkat tangannya bunda, ayah bunda coba jujur dulu ya. Coba jujur dulu, angkat tangannya yang ketika sholat pernah ngantuk. Pernah menguap saat sholat. Wah, Masya Allah. Ya, kayaknya kalau menguap 100% Ustaz, angkat tangan. Nah, ternyata menguap itu adalah godaan setan. Godaan setan sederhana-sederhana. Tapi itu berkaitan dengan akhlak adab kita saat sholat. Saat berjumpa dengan Allah. Maka saat kita sholat, Bapak Ibu, pasti setan membuat kita ngantuk. Dan memaksa kita untuk menguap. Lalu bagaimana caranya kalau bisa ditahan?
Nabi itu bukan tidak pernah menguap, tapi saat ingin menguap ditahan. Tahan. Ustadz, kalau tidak tertahan jangan dijamakkan. Maksudnya apa? Yang bisa dijamakkan, disatukan itu adalah sholat dengan sholat, bukan bacaan Quran dengan menguap. Tidak bisa disatukan. Contoh seperti ini, Allahu Akbar. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh, jangan dipotong videonya ya. Ini contoh godaan setan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iya. Ada yang pernah seperti itu? Iya. Bahkan sampai bersuara. Nah, hati-hati. Itu adab dalam sholat. Gak boleh seperti itu. Kalau bisa ditahan. Ustaz gak bisa ditahan. Kalau gak bisa ditahan, silakan menguap dulu sedikit sambil ditutup dan lanjutkan ayatnya. Jangan disatukan. Iyyaka na'budu wa iya. Hati-hati. Itu adab dalam sholat. Itu ternyata godaan setan juga. Godaan yang ketiga ini masih ringan-ringan, ya. Ini masih ringan-ringan. Godaan yang ketiga adalah dijadikannya mata kita tidak fokus saat sholat. Harusnya mata itu nunduk ke bawah, ya, ke tempat sujud. Pada akhirnya seperti ini. Ketika ada suara-suara kucing, ya, atau suara-suara binatang, tiba-tiba kita terperangah. Kucing siapa itu ya? Masya Allah. Mata kita lihat kanan kiri. Kucing siapa itu? Atau ada ini ya. Masya Allah. Ada kembang api misalkan anak-anak. Duh, itu kembang api siapa? Akhirnya mata kita tidak fokus. Ternyata itu godaan setan. Siapa nama setan yang menggoda manusia saat sholat? Siapa Bunda? Ada yang tahu? Coba di room chat coba. Siapa kira-kira yang menggoda setan, namanya siapa? Siapa? Iprit bukan, ya. Genderuwo bukan. Masya Allah. Kuntilanak bukan, Bunda. Ya. Bukan, siapa kira-kira? Nama setan yang menggoda saat sholat. Boleh searching dulu, boleh kelamaan kalau searching ya. Baik, tanya AI, tanya chat GPT. Nggak usah ya. Jadi ada namanya setan, setannya Khanzab au Khinzib. Namanya bagus ke Arab-Araban ya. Ada namanya setan Khanzab atau Khinzib. Yang menggoda rumah tangga ini populer, namanya Dasim. Kalau perempuan, Dasimah. Masya Allah. Yang menggoda anak-anak bayi, ada juga setan yang menggoda bayi. Namanya Sibyan. Jadi namanya bagus-bagus ke Arab-Araban. Tapi jangan sampai, siapa nama anakmu? Anak laki-laki saya namanya Abul Khanzab. Berarti bapak setan namanya ya. Baik, jangan dipakai nama juga. Enggak baik. Nah, itu ternyata Allah Karim, setan itu ada cara-caranya. Ya, dengan baik, dengan cara supaya kita bergerak, supaya ingat dan sebagainya. Ada juga yang lebih halus. Ada juga godaan yang lebih halus. Apa godaan yang lebih halus? Yang ini sulit untuk diidentifikasi. Apa godaannya? Lewat maradul qalbi. Hati-hati Bunda, Ayah. Lewat penyakit hati. Dibisikinnya seperti ini nih. Jadi godaan setan bagi seorang hamba yang ingin sholat itu beda-beda. Atau yang sedang sholat beda-beda. Tergantung keimanannya. Ya, orang yang soli dan beriman, kuat imannya, maka digodanya lewat hatinya tadi. Dianggap seperti ini. Kamu Masya Allah ya, sholatmu itu khusyuk sekali, lebih baik daripada sholat yang lainnya. Hadirkan sifat ujub. Aku lebih baik daripada yang lainnya. Itu kan halus sekali Bapak Ibu. Itu halus. Halus.
seseorang yang akan merugi di akhirat, mereka yang punya sifat seperti itu. Aku lebih baik daripada yang lainnya. Itu halus. Biasanya itu terperangkap, nah itu terperang. Itu adalah perangkap setan dan biasanya itu masuk kepada orang-orang yang imannya sudah kuat, ibadahnya sudah kuat. Ya. Hadirkan rasa ujub, Masya Allah kamu itu suaranya indah sekali ya, gak seperti yang lainnya. Suaraku, ngajiku lebih indah daripada yang lainnya. Kamu sholatnya sempurna sekali, kata setan. Maka aku sholatnya lebih baik daripada yang lainnya. Hati-hati bunda. Hati-hati. Jika ada itu dalam hati kita, bisa jadi sholat kita tidak berdampak. Apa dampak sholat dalam kehidupan? Nanti kita bahas di sesi akhir ya. Itu godaan setan bagi seorang hamba yang imannya kuat, ibadahnya intensif. Bagaimana dengan hamba yang imannya belum kuat? Hamba yang imannya belum kuat, sholatnya belum khusyuk, maka digodanya supaya tidak khusyuk yang pertama, yang kedua supaya ria. Pertama, uzkur kada wa kada itu diberikan, dibisikkan kepada orang-orang yang belum khusyuk. Kalau yang sudah khusyuk bukan uzkur kada wa kada lagi, ingat ini, ingat itu lagi, tapi lebih ke hatinya, lebih lembut, lebih halus lagi. Masya Allah kami itu salatnya khusyuk ya, gak seperti yang lainnya. Nah, paham Bapak Ibu ya? Paham. Bagi kita yang umum saya mungkin digoda oleh setannya seperti ini. Nih, udkur kada wa kada. Ustadz Azam, ingat ini, ingat itu. Ustadz Azam, ingat ini, ingat jamaah Ustadz. Ustadz, ingat istri Ustadz, ingat anak-anak. Wah, itu bagi saya. Karena umum ya, belum belum sekhusyuk para nabi. Yang kedua, dihadirkan ria. Aku sholat ke masjid ini karena ingin dilihat. Coba lihat Ustadz di belakangmu itu, Allah Karim. Tuh ada orang-orang besar, kamu sekarang di depan, coba bacaannya yang paling bagus. Atau bunda juga sama, ayah bunda sama saat ke masjid, saat sholat bersama-sama. Dijadikan ria, alhamdulillah. Alhamdulillah, coba lihat. Alhamdulillah, aku ini adalah ahli masjid. Hati-hati, katanya alhamdulillah, aku ahli masjidnya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa tahadus bin nikmah, yang kedua bisa jadi ujub, yang ketiga bisa jadi ria, ingin dilihat oleh orang lain. Oh, Masya Allah, ayah bunda ahli ibadah ya, ahli sholat ya. Hati-hati. Tadi bunda. Yang terakhir, godaan setan yang terakhir dalam sholat ini penting. Setan itu tadi di awal sudah saya katakan lemah, tapi punya konsistensi. Ya, konsisten, persisten, kemudian juga sabar, istiqomah menggoda manusia. Tapi memang karakternya lemah. Ustadz, alhamdulillah saya tidak tergoda oleh setan saat sedang sholat. Tapi setan tidak akan berhenti menggoda manusia walaupun setelah sholat. Akhirnya apa? Khusyuk kita dalam sholat, khusyuk kita di dalam sholat. Ketika selesai sholatnya, akhirnya setan masih goda. Kamu itu hebat ya. Tadi itu sholatnya khusyuk banget. Itu digoda lagi, digoda lagi. Masya Allah. Akhirnya apa? Ustadz masih kuat. Digoda lagi oleh setan. Yuk, maksiat. Jadilah STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada yang suka STMJ? Saya suka ya, tapi bukan STMJ itu. Masya Allah, susu, teh, M-nya madu, J-nya jahe ya. Kalau STM-nya itu hati-hati sholat terus maksiat jalan. Itu godaan setan hadirin. Dan ini penting bagi kita. Bagaimana caranya agar kita tidak tergoda oleh setan. Baik dalam social dimension, baik dalam ibadah sosial, berinteraksi dengan pasangan, dalam keluarga pasti digoda, berinteraksi dengan tetangga, dengan sesama, dengan jamaah yang lain, atau spiritual dimension.
atau dalam ibadah-ibadah spiritual seperti sholat, ya, puasa, dan lain sebagainya, agar kita terhindar dari godaan syaitan. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan lupa saat sholat, sebelum sholat, ucapkan kata Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik sebelum sholat ataupun dimanapun. Ya, maka setan itu takut ketika kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena demi Allah Bunda, kita ini kan gak bisa lihat setan. Angkat tangannya yang bisa lihat setan ada? Yang bisa lihat jin ada? Atau angkat tangannya yang pernah lihat jin ada? Kang Nuha barangkali, Kang Nuga pernah lihat jin. Nah, saya pernah lihat Bunda ya, di televisi. Masya Allah ya. Nah, hati-hati, ada yang ngaku-ngaku, Ustaz, saya pernah ketemu jin. Kayak gimana jinnya? Gitu. Saya pengen tahu. Masya Allah. Jadi, kenapa jin tidak menampakkan diri? Karena itu adalah ada ini perjanjian ya antara iblis dengan prajuritnya. Jadi ada MOU-nya ya. Setan jin itu tidak boleh, dilarang, haram hukumnya menampakkan diri di hadapan manusia karena beda alam ya, beda alam. Jadi jika ada memang yang menampakkan diri, tiba-tiba Bunda misalkan ya lagi jalan, ternyata lihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, misalkan jin. Nah, jika ada jin yang menampakkan diri, itu bukan keinginannya, itu tidak sengaja, ya. Dia lupa itu, lupa belum belum lari dari manusia, lupa. Jadi jin yang seperti itu adalah jin yang sial. Jin yang menampakkan diri, jin yang sial yang pasti dihukum oleh iblis. Jadi itu tidak boleh ya. Jika menampakkan diri biasanya lewat lewat binatang ya, menyerupai menyerupai. Maka para ulama itu tidak ada yang menyanggah, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilafiyah di sini bahwa jin memang bisa menyerupai makhluk yang lain kecuali menyerupai Rasulullah. Maka Bunda, jika berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, itu bisa dipastikan benar adanya itu adalah Rasulullah. Karena jin hanya tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bunda ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak tergoda oleh syaitan, tidak tergoda oleh jin, yang sampai hari kiamat menggoda manusia tanpa rasa lelah, tanpa rasa letih. Yang pertama, zikrullah. Ya, zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Banyak ucapkan pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya kalau mau melakukan apa-apa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu paling tidak suka hamba Allah yang suka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ini di luar sholat. Yang kedua, silakan Bunda, ada yang namanya ruqyah mandiri. Ya, jadi silakan Bunda, jika ada yang terasa hal-hal yang harus diruqyah, maka jangan langsung diruqyah ke peruqyah. Ada yang namanya ruqyah mandiri. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang bacakan ini ya, bacaan ini maka tidak akan pernah tergoda oleh syaitan dan tidak akan pernah ada sihir masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam rumahnya. Apa bacaan tersebut? Bacaan zikir pagi dan petang. Nah, ada yang tahu ya? Ada al-ma'thurat dan lain sebagainya ya. Silakan baca itu, hafalkan itu, baca. Tapi bukan sekedar dibaca. Salah satu ulama mengatakan bukan membaca zikir, ya, bukan membaca zikir, tapi menghayati setiap yang dizikirkan dibacakan. Jadi bukan bukan baca Al-Ma'surat itu sambil nonton ya karena sudah hafal ya, sambil nonton, Masya Allah, sambil nonton A'udzubillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la gol sambil nonton bola baca Al-Ma'surat saat gol-gol bukan, tapi kata ulama zikir yang dapat mengcounter godaan syaitan
adalah zikir yang betul-betul dihayati dan diresapi oleh jiwa. Ya, ketika tahu paham artinya minta tolong kepada Allah, maka sesiapa yang bacakan al-ma'surat itu insya Allah tidak akan tergoda oleh syaitan. Bahkan jika ada sihir, sihir itu betul adanya Bunda. Jadi Bunda, ayah Bunda harus percaya dengan sihir ya. Zaman Rasulullah juga ada yang namanya sihir, ada yang namanya dukun, itu ada, sudah ada zaman dahulu. Ya, bahkan zaman-zaman dahulu itu penyihir-penyihir zaman dahulu sebelum Rasulullah dilahirkan itu betul-betul sudah bekerja sama dengan jin, dengan iblis. Makanya sebelum Rasulullah lahir, si jin iblis ini bisa mencuri data dari langit. Ya, ketika ada data informasi terbaru ya, misalkan ada data yang terbaru, itu bisa dicuri oleh jin ke langit itu datanya. Makanya zaman-zaman dahulu sebelum Rasulullah datang, jin-jin itu datanya kadang-kadang faktual. Data-datanya itu akurat. Nih, nanti harusnya kayak gini, nanti minggu depan akan ada kayak gini, harusnya kayak gini. Kenapa? Karena memang betul mereka itu curi data dari langit. Tapi setelah Rasulullah dilahirkan, hikmah keutamaan Rasulullah dilahirkan, maka tidak ada lagi iblis jin yang bisa mencuri data dari langit. Ketika akan ke langit, maka dilempari oleh malaikat oleh bintang. Bunda tahu bintang? Nah, barangkali bintang-bintang yang jatuh itu ternyata lempar iblis, Bunda ya. Ada kadang-kadang bintang jatuh, itu lagi lempar iblis ya. Betul. Nah, itu dilempar. Jadi Masya Allah. Nah, bagaimana cara mengcounternya tadi? Baca Al-Ma'surat, Bapak Ibu silahkan ya. Pokoknya intinya bacaan pagi dan petang. Baca. Insya Allah akan tergoda, terhindar dari godaan setan. Kalau misalkan tiba-tiba, nah kalau masalah kesurupan, ini ada dua, ada khilafiyah ya. Ustaz, ada jin bisa masuk ke dalam tubuh? Tidak. Ini khilafiyah. Ini perbedaan pendapat. Ada satu ulama pendapat pertama, betul adanya jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia bagi tubuh manusia yang sedang dalam kondisi lemah, ya, lemah imannya. Yang namanya kita itu sering bilang kesurupan, gitu ya, kesurupan. Ulama yang kedua tidak bisa, beda alam, nggak mungkin. Itu mah bukan oleh jin, tapi oleh stres dirinya sendiri, misalkan ya. Stres itu mah ya, ada penyakit misalkan ya, yang harus diterapi ya, yang harus ke psikologi, psikiater dan sebagainya. Maka mana yang benar? Silahkan Bunda. Ayah Bunda boleh mengambil yang manapun, pendapat yang manapun ya. Silahkan. Tapi memang sekarang sedang booming yang namanya ruqyah. Ruqyah berarti ada jin yang menggoda manusia, baik masuk ke dalam tubuhnya ataupun hanya di lingkungan tubuhnya, di sekitar tubuhnya. Apapun itu intinya kita berlindung dari godaan setan benar ya. Jangan mikirin itu ini ada yang kerasukan ini bener gak? Atau hanya stres saja misalkan ya. Misalkan nyalon gak jadi akhirnya seperti ini. Allah karim ya. Nah, kita tidak perlu menyoal itu. Yang penting kita berlindung kepada Allah dari godaan jin. Yang harus kita yakini adalah bahwa jin itu ada. Iblis itu ada dan senantiasa menggoda manusia. Caranya apa? Tadi baca al-ma'furat. Terus pagi dan petang zikirkan. Yang ketiga, nih, kalau nanti berjumpa dengan jin, auzubillah ya, ada yang pengen lihat rupa jin, Masya Allah, oh, tidak ada nih. Jadi seburuk-buruknya wajah, punten bukan menghina ya, seburuk-buruknya wajah adalah wajah bukan manusia, yakni jin. Jadi jin itu kita tidak akan mampu jika kita langsung melihat wajahnya asli. Diceritakan ada salah satu keterangannya ya kitabnya. Masya Allah, jin itu mengerikan. Kita alhamdulillah diberikan wajah yang indah. Syukuri ya. Jamil, jiddan, insya Allah ya. Ganteng, cantik, rupawan. Beda dengan jin. Jin itu kita gak akan kuat melihatnya. Takut, pasti ketakutan luar biasa. Maka jika nanti berjumpa dengan jin, jangan takut Bunda ya. Tinggal baca doa ini. Doanya singkat.
Allahumma, ikuti kata-kata saya Bunda, ayah Bunda, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jin kabur, kenapa? Bukan. Oh, takut, Masya Allah. Ada manusia yang mau makan aku, pasti takut. Enggak, Bunda, itu bercandanya ya, Masya Allah. Jangan terlalu serius ya. Baik. Enggak, bacanya kata Nabi, ini langsung disampaikan oleh jin. Jin itu langsung bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, ada satu bacaan, jika itu dibacakan, kami akan ketakutan dan lari terbirit-birit. Apa bacaannya, wahai iblis? Bacaannya adalah ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Apalagi sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena sebelum tidur penjagaan kita longgar. Betul tidak? Ada tidak yang sedang tidur itu masih bisa berzikir? Bundanya, ayahnya sedang bermimpi, tapi ininya masih komat kamit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada. Kecuali Rasulullah. Rasulullah itu tidur matanya, menjamkan matanya, tapi hatinya masih masih bercahaya, masih ingat kepada Allah. Kalau kita mah tidur mah pulas aja Ustaz. Ketika mulut kumat kamit, ketika apa? Ketika mimpi berjumpa dengan jin, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunda, ayah bunda pernah dalam bahasa Indonesianya apa ya? Dalam bahasa Sunda namanya keerep-erep. Kang Nuga, orang mana Kang Nuga? Bahasa Indonesianya apa itu? Ketika mimpi dengan jin, kita sesak napas, pengen dibangunkan apa bahasa kitanya itu? Saya juga ngertinya erep-erep, Ustaz. Oh, ngertinya erup-erup ya. Bunda, kalau punya bahasa lain, silakan ya, chat di kolom ya, oh, kolom komentar, di obrolan, di chat room ya. Nah, keerup-erup, Masya Allah, kita baru bisa komat kami saat keerup-erup, tapi ketika tidur pulas, gak ada yang ingat Allah, Bunda. Oleh karena itu baca ayat kursi sebagai penjagaan, apalagi wudhu dulu ya, salat 2 rakaat, kemudian baca ayat kursi, maka insya Allah ada penjagaan di dalamnya. Maka sihir, saya kasih berita Bunda ya, kasih informasi. Sihir itu datangnya gak di siang hari, rata-rata di malam hari. Rata-rata. Kenapa? Karena di malam hari penjagaannya sudah tidak ketat. Kecuali kalau di siang hari kan kita masih beraktivitas ya, masih sholat, kemudian masih bisa zikir, baca Quran. Saat di malam hari sudah tidur, penjagaannya tidak ketat, apalagi orang tersebut saat tidur, sebelum tidur tidak wudhu dulu, tidak baca ayat kursi dulu, tidak minta perlindungan dari Allah. Tidak ketat. Maka rata-rata sihir itu datang ketika kita sedang tidur ya. Maka jaga. Jaga dengan apa? Dengan tadi Asmaul Husna, Asmaul A'zam, ayat kursi, minta kepada Allah. Baik, itu penjagaannya. Kalau dalam masalah bacaan-bacaannya ya. Penjagaan yang paling utama untuk godaan setan sebenarnya ada Allah kasih kasih solusi. Penjagaan yang paling akurat agar kita tidak tergoda siang dan malam, pagi dan petang, setiap saat, setiap waktu, Allah kasih petunjuk. Apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demi Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah belajar untuk khusyuk dalam sholatnya. Ayah bunda yang hari ini sholatnya khusyuk, maka dampaknya itu bukan ketika sholat saja hatinya menjadi tenang, latiful qalbi, tenang hatiku Ustaz. Tapi dampaknya apa kata Allah? Inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sholat khusyuk itu dapat menjadi perisai perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu datangnya dari setan. Maka akan terlihat orang yang khusyuk itu pasca sholatnya akan terhindar dari bermaksiat dari sholat yang pertama ke sholat yang lainnya. Duhur ke asar, Alhamdulillah Ustadz tidak gibah. Asar ke maghrib, tidak berbohong Ustadz.
Maghrib ke Isya tidak gibah, tidak berdosa Ustaz. Isya ke subuh alhamdulillah terjaga, itu jaminan dari Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin terjaga hidup kita dari godaan syaitan, jika kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang berhasil dunia dan akhirat, maka pastikan kita berusaha untuk sholat lebih khusyuk. Wajib hukumnya Bapak Ibu, kita belajar sholat secara intensif. Mudah-mudahan insya Allah di bulan depan kita hadirkan serial sholat ya Kang Nuga ya. Mudah-mudahan di bulan depan ada momentum terbaik kita untuk mengikuti sholat, the seriesnya, seri sholatnya, recovery-nya. Agar apa? Akan betul-betul kita fokus belajar bagaimana caranya kita khusyuk, sehingga khusyuk itu ada dampaknya dalam kehidupan. Yang pertama, dampaknya pasti kita menjadi orang yang baik. Jauh dari maksiat, jauh dari godaan syaitan. Yang kedua, orang yang sholatnya khusyuk, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Kalau kita belum sukses hari ini, berarti ada something wrong dalam sholatnya. Belum khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, akan hadir ketenangan dalam hidup. Ayah bunda masih banyak pikiran. Ustaz, stres saya pikirin hidup. Hidup jangan dipikirin Ustaz. Dijalani Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Maka orang yang sholat itu rajin berzikir ya. Karena sholat itu az-zikr. Sholat itu zikir. Yang dibacakan itu adalah zikir. Orang yang sholatnya khusyuk, penuh dengan zikir yang khusyuk, pasti jadi orang yang tenang dalam hidupnya. Ada masalah, tenang hingga bisa menyelesaikannya. Ya, ada sesuatu yang membuat kita harusnya takut, Ustadz, tapi karena sholat kita khusyuk lebih tenang lagi. Menghadapi apapun, situasi seperti apapun, pasti ada ketenangan dalam hidup. Bukankah ketenangan, kebahagiaan, dan jauh dari maksiat itu adalah tujuan hidup kita, hingga pada akhirnya kita berjumpa dengan Allah. Sebentar, Bunda. Hingga pada akhirnya kita berjumpa dengan Allah, disambut oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, yuk sama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Insya Allah bulan depan, Kang Duga, jika berkenan nanti kita hadirkan the series ya, sholat recovery-nya agar betul. Karena jarang dan ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting ya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena amalan yang pertama kali dihisab di yaumil kiamat adalah sholat. Barang siapa yang baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Barang siapa yang buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Bahkan kata Nabi ini yang paling mengerikan. Ada seseorang yang sholat sampai 60 tahun, tapi tidak diterima satu rakaat sholat pun. Allah. 60 tahun tidak diterima satu rakaat salat pun, Allah Karim. Sedangkan jika tidak diterima salatnya, maka ibadah yang lainnya gugur. Salat itu angkanya satu, ibadah yang lain angkanya nol. Salatnya tidak diterima, pahala zakatnya nol, pahala puasanya nol, pahala hajinya nol, pahala tilawahnya nol, semuanya nol. Tapi kalau sholatnya diterima, satu, zakatnya nol jadi 10, kemudian puasanya nol jadi 100, ibadah hajinya nol jadi 1000, sedekahnya nol jadi 10.000, sampai berlipat-lipat. Oleh karena itu penting sekali sholat dalam kehidupan kita. Jangan pernah melalaikan sholat, karena seseorang yang melalaikan sholat
nanti di yaumil qiyamah salat akan meminta kepada Allah, "Ya Allah, sebagaimana ia telah melalaikanku," kata salat, "sebagaimana ia telah menyepelekanku saat di dunia, maka tolong lalaikan ia di akhirat." Akhirnya Allah karim, nauzubillah, bisa jadi ia dilemparkan ke neraka karena salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Kang Nuga, Bapak Ibu, khutbah sofa pada makadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Ustadz Azam atas kebersamaannya di titik balik pagi hari ini. Bapak Ibu ayah bunda semua, Nuga mau izin melanjutkan tadi pesan dari Ustadz Azam ya, insyaallah di bulan depan kita akan sama-sama menyelenggarakan sebuah kelas ya. Ini kelas intensif dari titik balik yang ketiga kalau tidak salah ya. Kita kasih tema sholat recovery dan insyaallah nanti akan ditemenin 7 hari berturut-turut Bapak Ibu. Nanti tanpa putus insya Allah ada Ustadz Azam El Haq dan Ustadz Indra Firmansyah Bapak Ibu ya insya Allah. Terkait dengan tanggalnya nanti kami informasikan di grup-grup titik balik. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, teman-teman dari titik balik kalau ada yang mau daftar pagi hari ini diperbolehkan banget ya. Kak Dira atau teman-teman titik balik boleh di-share link daftarnya di kolom chat. Tapi sambil apa namanya mempelajari lihat-lihat link daftarnya. Kami ada satu video dulu Bapak Ibu ya yang izin kami mau tampilkan di sesi akhir dari webinar kita pagi hari ini. Untuk itu kita standby dulu, kita sama-sama saksikan satu video ya berikut ini. Nah, nungguin nih Bapak Ibu ya sebentar. Bu Irma kata Bu Irma, mana nih sebentar Bu, sebentar. Saya bantu konfirmasi dulu. Tunggu sebentar ya Bu. Oke, Alhamdulillah. Bu Irma udah nggak sabar nih ya. Tuh admin titik balik sudah sharing daftarnya. Boleh diakses di situ ya Bapak Ibu. Silahkan sambil mempelajari link daftarnya atau mau langsung daftar pagi hari ini. Silahkan kita saksikan satu video yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seringkali hidup kita terasa penuh dengan persoalan. Datang silih berganti seakan tidak pernah selesai. Kita mencoba ke sana kemari mencari jalan keluar, namun selalu kembali pada kebuntuan, kelelahan, dan tidak benar-benar menemukan arah. Tapi anehnya kita masih bertanya-tanya, mengapa ibadah kita masih belum mengubah apa-apa? Padahal, bila dimaknai dengan benar, sholat bukan hanya akan menghadirkan ketenangan, tapi juga membuka jalan keluar bagi setiap persoalan. Maka melalui kelas intensif sholat recovery selama 7 malam tanpa jeda, setelahnya akan dibina 1 pekan tanpa putus, kita akan membongkar rahasia terbebas dari rutinitas sholat tanpa makna. Agar sholat kita tidak hanya tuntas dan menenangkan, tapi juga menuntun hidup serta menjadi jalan kemudahan atas setiap ujian dalam kehidupan.
Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu silahkan yang mau daftar pagi hari ini. Insya Allah kita bisa sama-sama ambil manfaatnya di kelas intensif Sholat Recovery bersama Ustadz Indra dan Ustadz Azam El Haq insya Allah ya. Informasi detailnya nanti akan kami kirimkan di grup-grup titik balik Bapak Ibu ayah bunda semua. Jadi mohon izin setelah kelas ini mungkin bisa dicek grup-grup tersebut ya. Izin Bapak Ibu karena waktu juga yang membatasi kita. Untuk Ibu Fridini apakah keluarga STB perlu daftar lagi? Seperti biasa Bu. Kalau keluarga STB di kelas eksklusif kan free akses. Kalau kelas intensif perlu bayar lagi. Tapi biasanya Kak Dira suka ngasih presentasi itu ya, ada potongan harga biasanya. Coba tanya Kak Dira ya, Bunda ya, atau seluruh keluarga STB insya Allah. Jadi insya Allah kajian kita pagi hari ini juga sudah sangat mengerucut karena tadi dibahas oleh Ustadz Azam bahwa sholat adalah amalan atau ibadah yang pertama kali dihisap. Semoga dari apa-apa yang sudah kita bahas hari ini, kita bisa makin baik lagi sholatnya, kita bisa makin baik lagi niatnya, hati kita bisa lebih kita jaga lagi, dan lebih daripada itu Bapak Ibu kita bisa sama-sama berbondong-bondong masuk ke kelas intensif untuk bisa belajar secara intensif dan insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Azam dan Ustadz Indra kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjaga sholat-sholat kita. Bukan cuma tuntas, bukan cuma menenangkan, tapi jadi penolong buat kita, jadi menata hidup kita dan insya Allah jadi jalan-jalan kemudahan gitu ya. Karena ibadah yang paling baik adalah ibadah yang punya dampak buat kehidupan kita. Maka dari itu semoga kami memfasilitasi kelas ini jadi manfaat buat semuanya dan semoga apa-apa yang kelak nanti akan kita bahas di kelas intensif sholat recovery ini akan punya dampak yang baik buat ibadah kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda semua izin Ustadz Azam sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini Ustadz, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu memang jika kita tanya ibadah apa yang paling penting dalam hidup, maka jawabannya adalah sholat. Ya, sholat. Tidak ada ibadah yang lainnya selain sholat. Karena ibadah sholat itu adalah penentu bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga karena sholat ini begitu penting, kita sama-sama bangunkan hati kita untuk senantiasa lebih khusyuk dalam sholatnya. Karena hanya ibadah yang khusyuk, sholat yang khusyuk, yang itu mampu memberikan dampak dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama Bapak Ibu daftar di kelas nanti, kelas khusus di bulan depan insya Allah Kang Nuga ya. Bersama saya dan Ustadz Indra juga. Karena ini begitu penting, bukan hanya duniawi, tapi tentu ini untuk akhirat kita. Investasi terbaik adalah bagaimana kita beramal sebanyak-banyaknya. Tapi investasi yang paling baik adalah bagaimana caranya agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Syaratnya adalah Allah harus terima dulu ibadah salat kita agar ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kang Nuga dan terima kasih banyak Bapak Ibu dari sahabat-sahabat titik balik ya. Masya Allah, terima kasih. Banyak juga yang hadir Kang Nuga ya, ada 300 lebih ya. Nanti yang hadir di kajian berikutnya, The Series ya Recovery, insya Allah ada 1.000 peserta atau 10.000 Kang Nuga ya. Masya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair sekali lagi Ustadz Azam El Haq. Sehat-sehat selalu Ustadz. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan-pertemuan titik balik lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Selamat beraktivitas. Tetap sehat-sehat semuanya. Kalau dilihat di layar-layar Zoom Nuga, udah ada yang ganti kerudung, udah ada yang ganti kostum, udah siap buat berangkat ya. Masya Hati-hati di Allah. jalan Bapak Ibu. Fi amanillah. Semoga hari ini Allah limpahkan banyak keberkahan yang akan menuju di perjalanan naik motor, naik mobil, tetap jaga kewarasan ya fi amanillah, semoga Allah jaga perjalanan kita dan Allah limpahkan banyak keberkahan buat kehidupan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil dan alamin. kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kak. Rokatul semuanya Ya, sehat-sehat. pamit. Sehat.
Terima kasih Kang Uga. Barakallahu Pak Ustadz, barakallahu fikum. Amin. Kita terima Baitullah. Barakallahu fikum.